Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi, dengan materi sebagai berikut. 1. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mengetahui peralatan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Memahami penggolongan komputer. 4. Mempelajari media jaringan informasi dan komunikasi. Pada mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan atau memberitahukan suatu informasi atau berita dilakukan dengan cara lisan atau dengan diungkapkan lewat kata-kata, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat memudahkan kita untuk memberitahukan informasi tidak hanya dengan cara lisan langsung ke orangnya tetapi bisa juga melalui media seperti telegraf, telepon, faksimili, email, chatting, telekonferensi, webcam, dan lain-lain. Dengan email kita bisa mengirim informasi kepada orang lain yang berada jauh seperti di luar kota atau bahkan sampai di luar negeri. Kita bisa mengirim surat dengan cepat dan mudah. Kita tidak perlu menggunakan amplop, kertas surat dan perangko tetapi cukup dengan komputer dan internet. Dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat dua aspek yang termasuk ke dalamnya, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kedua aspek ini hanya berbeda fungsi. Keduanya mempunyai pengertian yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan, yaitu bertujuan membantu seseorang. Untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi dengan mudah dan tepat. Komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang, yang semula tidak mengetahui apapun menjadi mengetahui sesuatu. Sedangkan informasi adalah suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain, dengan tujuan untuk memberikan suatu berita atau pengumuman menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain baik individu maupun kelompok. Di sini kita akan mengetahui peralatan apa saja yang termasuk ke dalam peralatan teknologi informasi. Berikut ini adalah beberapa peralatan teknologi informasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer, radio, televisi, LCD proyektor. Kata atau istilah komputer, bahasa Inggris computer, berasal dari bahasa Latin computare, yang berarti menghitung. Pada zaman dulu komputer digunakan sebagai mesin penghitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Saat ini radio banyak yang dilengkapi dengan pemutar kaset, CD atau perekam suara. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung, real time. Televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang, satelit maupun dari kabel. Hal inilah yang membuat orang senang menonton televisi, karena lewat berita televisi kita dapat mengetahui informasi terbaru di sekeliling kita bahkan dari negara lain. LCD proyektor adalah alat penyampai informasi yang berguna untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar, dengan cara menghubungkan alat tersebut dengan komputer atau notebook. Berikut ini adalah beberapa peralatan teknologi komunikasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Telepon, smartphone, modem, satelit. Telepon adalah alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung, real time, dari jarak jauh menggunakan jaringan telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Alat ini merupakan sarana komunikasi yang praktis, maka tidaklah mengherankan apabila telepon berkembang pesat. Saat ini,
Telepon dapat juga digunakan untuk mengirim SMS, short message service. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti smartphone. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, smartphone hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel, surat elektronik, internet dan kemampuan membaca buku elektronik, e-book, atau terdapat penyambung VGA. Dengan kata lain, smartphone merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Modem adalah perangkat hardware yang dipasangkan pada komputer dan berfungsi untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya sehingga informasi dapat dialirkan, biasanya melalui saluran telepon. Modem memungkinkan kita mengakses internet. Satelit televisi menerima sinyal dari stasiun televisi kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas. Sinyal ini diterima dan diubah oleh televisi menjadi gambar dan suara. Sedangkan satelit telekomunikasi digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal telepon, handphone atau smartphone. Komputer pertama kali diciptakan oleh manusia yaitu untuk membantu pekerjaan manusia yang berhubungan dengan perhitungan serta sebagai media penyimpanan data atau file. Namun dengan seiring perkembangan teknologi, komputer semakin dibutuhkan oleh manusia karena bentuk dan kecepatannya yang luar biasa. Komputer dapat digolongkan menurut fisik dan sistem operasinya. Penggolongan komputer berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya, antara lain sebagai berikut. 1. Mainframe. 2. Mini komputer. 3. Mikrokomputer. 4. Komputer portabel. Penggolongan komputer berdasarkan jenis data yang diolah, adalah sebagai berikut. 1. Komputer analog. 2. Komputer digital. 3. Komputer hibrid. Pada subbab ini kita akan mempelajari tentang media jaringan informasi. Saat ini media jaringan dibagi menjadi dua jenis media, yaitu media kabel dan media nirkabel atau tanpa kabel. Media kabel mempunyai keunggulan yaitu kondisi jaringan yang dibangun lebih andal dan kapasitas kabel yang mendukung lebih besar. Twisted pair. Coaxial. Fiber optic. Komunikasi menggunakan media tanpa kabel dapat melalui media ruang hampa udara dalam area yang luas. Bentuk komunikasi data menggunakan media tanpa kabel misalnya pemancaran sinyal elektromagnetik oleh satelit luar angkasa, penggunaan handphone untuk mengirim sinyal elektromagnetik, dan penggunaan Bluetooth untuk transfer data. Media komunikasi tanpa kabel antara lain sebagai berikut. Gelombang mikro, gelombang radio, inframerah, Bluetooth.